Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Hidayatin Asy-Syafi'iyah, NIM 118190016. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas metodologi penelitian yang berjudul Knapsack Alokasi Pemuatan Barang ke Gerbong dalam bentuk optimasi di PT Kereta Api Logistik. Baiklah, outline dari presentasi saya kali ini adalah yang pertama, latar belakang, urgensi penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, batasan penelitian, kemudian ada kerangka kerja, metode pengumpulan data, sampel data, analisis data, dan interpretasi hasil. Baiklah, yang pertama, latar belakang. PT Kereta Api Logistik atau KALOG merupakan anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia yang bergerak dalam jasa logistik menggunakan moda transportasi kereta api. PT KALOG ini memiliki peranan penting dalam rantai logistik angkutan limbah berbasis angkutan rel. Kegiatan penunjangnya seperti lift on dan lift off atau bongkar muat angkutan. Selanjutnya yang kedua adalah urgensi penelitian. Yang pertama, dalam proses pemuatan barang masih sering kali mengalami permasalahan pada penentuan barang yang akan dimuat. Permasalahan sangat kompleks sehingga untuk mendapatkan solusi yang optimal penyelesaiannya tidak dapat secara manual. Dan diperlukan sebuah solusi untuk menentukan bagaimana penyusunan barang sehingga ruang dapat terpenuhi dengan optimal. Selanjutnya yang ketiga ada rumusan masalah. Permasalahan yang akan diselesaikan pada penelitian ini adalah bagaimana alokasi pemuatan semen dapat dilakukan secara optimal pada gerbong datar kereta api. Apakah menggunakan forklift, apakah menggunakan mesin canggih, ataukah secara manual. Yang keempat, ada tujuan dan manfaat penelitian. Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah yang pertama, identifikasi sistem operasional pengawasan muat semen agar mampu menjelaskan sistem secara komprehensif, kemudian mendesain model proses bisnis agar mampu menjelaskan perilaku sistem bisnis, dan juga membuat model optimasi pemuatan semen ke gerbong datar kereta api dengan menggunakan knapsack problems. Selanjutnya ada manfaat. Berdasarkan tujuan di atas, manfaat dari penelitian ini yang pertama, perusahaan dapat mengetahui adanya permasalahan yang terjadi dalam proses pemuatan semen. Perusahaan juga memiliki program sederhana untuk memudahkan proses pemuatan semen. Juga, perusahaan mendapat alternatif solusi dalam melakukan proses pemuatan semen. Selanjutnya adalah batasan penelitian. Yang pertama, keputusan penentuan waktu pengiriman sesuai deadline, yaitu di sini menentukan jumlah dan jenis barang berdasarkan order yang telah diterima. Kemudian yang kedua, keputusan penentuan jumlah barang yang diangkut, yaitu menentukan berapa berat maksimal barang yang seharusnya boleh diangkut. Kemudian keputusan penentuan tata letak pemuatan barang, yaitu menentukan penataan barang ke gerbong sehingga penggunaan ruang dalam kendaraan dapat optimal dan jumlah barang yang diangkut maksimal. Selanjutnya kerangka kerja, yaitu langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini. Di sini terdapat 8 langkah yang dilakukan, yaitu identifikasi dan perumusan masalah, kemudian yang kedua studi literatur dan lapangan, dan selanjutnya pengumpulan data, kemudian pembuatan model matematis, selanjutnya adalah verifikasi dan validasi modelnya, kemudian pencarian solusi hasil running, selanjutnya analisis dan interpretasi, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Baiklah, yang pertama identifikasi dan perumusan masalah. Pada tahap ini akan dilakukan kunjungan langsung ke lapangan serta melakukan wawancara dan diskusi dengan pegawai perusahaan terkait permasalahan yang terjadi khususnya di bagian operasi pemuatan semen. Studi literatur merupakan tahap pencarian referensi dan bahan mengenai permasalahan pada sistem loading problem, logika knapsack problems, dan metode yang sesuai dengan permasalahan. Sedangkan studi lapangan merupakan tahap peninjauan kondisi real pada perusahaan.
Selanjutnya, pengumpulan data. Pada tahap ini akan dilakukan pengumpulan informasi dari perusahaan mengenai data-data yang berkaitan dengan pemuatan dan pengiriman semen. Selanjutnya, pembuatan model matematis. Nah, pada tahap ini akan dilakukan pembuatan model matematis terkait pemuatan semen untuk mencari kombinasi yang bisa menghasilkan solusi optimal. Kemudian, verifikasi dan validasi model. Verifikasi merupakan pengecekan model untuk mengetahui kesesuaian model terhadap logika atau struktur yang diinginkan. Sedangkan validasi merupakan tahap pengecekan kesesuaian model terhadap kondisi realnya. Pada tahap selanjutnya adalah pencarian solusi terbaik dari hasil running. Kemudian, tahap selanjutnya akan dilakukan analisis dan interpretasi terhadap output dari hasil running model dan algoritma. Kesimpulan dan saran. Pada tahap ini akan dilakukan penarikan kesimpulan dan saran dari hasil analisis. Kesimpulan akan menjawab tujuan penelitian, sedangkan saran yang diberikan akan ditujukan kepada penelitian selanjutnya dan perusahaan. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Untuk metode pengumpulan data, di sini saya menggunakan dua metode. Yang pertama adalah observasi lapangan, di mana observasi adalah metode yang digunakan dengan cara menganalisis dan mengadakan pencatatan mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Kemudian metode yang kedua yaitu dokumentasi. Dokumentasi di sini adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen atau bahan-bahan tertulis atau cetak maupun rekaman peristiwa yang berhubungan dengan hal yang diteliti. Kemudian sampel data, di sini sampel data yang digunakan adalah data pengiriman semen sak periode tertentu. Kemudian yang kedua ada data customer, data biaya pengiriman, dan jadwal pengiriman. Kemudian yang kesembilan, analisis data. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah menggunakan logika knapsack problem seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Analisis terhadap perbandingan pemuatan semen pada kondisi existing. Kemudian selanjutnya melakukan analisis terhadap perbaikan pemuatan semen dengan algoritma knapsack. Interpretasi hasil. Pada tahap ini akan dilakukan interpretasi terhadap output dari hasil running model dan algoritma. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.